Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Edi Betfang, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba. Banyak yang bilang kontennya itu seperti ini ya teman-teman. Intinya itu perawatan murai batu ya seperti ini. Kalau saya menggunakan rumus metode Menpack 1-5, terus menggunakan rumus mental tambah perawatan sama dengan prestasi. Nah, rumus itu yang saya pakai. Jadi mau dibolak-balik kayak apa? Kayak teman-teman nanya, prestasi itu apa? Prestasi itu ya mental sama perawatan. Bagaimana caranya prestasi? Ya teman-teman harus ada mental, harus ada perawatan. Ya. Bagaimana caranya neken lawan? Berarti neken lawan orientasinya ke prestasi, ya ada mental, ada perawatan. Bagaimana cara merawat burung? Yang teman-teman sudah tahu semua caranya, ya sudah tahu semua caranya. Merawat murai batu ya pagi keluarkan, bersihkan kotorannya, ganti pakan, ganti minum, berikan, ya kan. Kadang jemur, sudah jemur sebentar diangin-anginkan, kalau mau mandi dan lain sebagainya. Dalam perawatan murai batu itu relatif. Dalam penjemuran kekuatannya juga berbeda-beda dengan burung satu dan burung dua, dan tidak bisa diukur pakem untuk penjemuran burung murai batu. Di sini sering salah kaprah. Kenapa tidak ngasih tahu waktunya untuk penjemuran? Kadang saya bingung mau menjawabnya. Bingung. Ngasih tahu waktu yang jelas. Dia itu minta dikasih tahu gini teman-teman. Itu udah ada nasi, udah ada makanan di meja, itu tinggal dimakan. Tapi dia minta disuapin teman-teman. Saya kadang bingung ya kan. Bingung sekali. Untuk penjemuran, saya ulangi ya teman-teman. Untuk penjemuran itu kembali ke burung masing-masing. Ya, ke burung masing-masing. Penjemuran yang tepat itu penjemuran yang tidak over, ya, penjemuran yang tidak kurang juga. Lalu teman-teman jawab, lalu penjemuran yang pas seperti apa, berapa lama? Nah, ini masih ditanya lagi, ya, berapa lama? Ya, penjemuran yang tepat itu, kalau murai batu yang jarang dijemur, mulailah dengan 5 menit, 10 menit, lihat responnya. Terkadang cuaca mendung, cuaca panas juga berbeda, dari jamnya juga berbeda. Ya ini kan perlu dicermati, dari tempat dan lokasinya juga pasti berbeda. Contoh ketika kita di perkampungan, tumbuh-tumbuhannya masih banyak ya. Terus di daerah pegunungan, ya itu mungkin meskipun dijemur di sinar terik siang masih ada angin segar ya, enak, burungnya masih nyaman, setengah jam 1 jam masih oke. Coba dijemur di tengah perkotaan, udaranya engap, nggak ada pepohonan, ayo 5 menit mungkin udah cengep-cengep ya, karena sedikitnya oksigen yang kurang segar. Nah, hal-hal seperti ini tuh menyesuaikan ya, tidak serta-merta harus pakem ya. Ini menyesuaikan kondisi, nggak cuma burungnya ya, kondisi tempatnya, lokasi, terus keadaan burungnya juga sangat menunjang. Ini dari hal penjemuran saja banyak banget masalahnya. Nah, kalau dari waktu itu soal tenaga dan ketahanan dari si burung tadi. Kalau burung yang sering dijemur biasanya dia kebal terhadap matahari, maksudnya kebal ini kuat ya, dia bisa bertahan lama, taruhlah 30 menit tidak buka paruh ya, atau tidak loncat-loncat. Tapi banyak burung yang 5 menit saja sudah loncat-loncat juga ada. Nah, hal-hal kecil seperti inilah yang perlu teman-teman pahami. Jadi untuk perawatan murai batu itu satu sama lainnya itu pasti berbeda, tidak sama pasti berbeda. Nah, untuk menyelesaikan hal-hal kecil seperti ini terkadang kita lalai, kita itu terlalu egois, pengennya ya dikasih pas ini, nggak bisa seperti itu ya. Murai batu itu teman-teman ya, murai batu itu relatif, dan satu sama yang lain itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk perawatannya pun berbeda-beda, tidak sama. Jadi itu yang perlu kita pahami.
Jangan serta-merta murai batunya harus sama, perawatannya sama, plek jiplek itu ya enggak bisa. Ya, enggak bisa perawatan murai batu yang plek jiplek sama. Karena pada dasarnya juga murai batunya berbeda. Itu ya teman-teman ya. Untuk murai batu lomba bisa dikondisikan terlebih dahulu untuk masalah perawatan, masalah penjemuran, masalah mandi. Coba teman-teman mandikan semau burung ya. Kalau saran saya semau burung, selagi burungnya mau mandi ya mandikan aja. Kalau saya sih seperti itu, karena untuk mandi itu orientasinya untuk kesegaran, untuk kebugaran. Toh kalau di kandang atau kita bebaskan, itu burung hampir tiap hari pasti mandi ya. Itu burung setiap hari mandi. Itu yang saya kan punya kandang yang agak lebar ya, punya kandang agak lebar dan burungnya saya breeding. Nah ini burungnya mandi setiap hari teman-teman, setiap hari. Makanya burung yang murai batu yang mau mandi setiap hari itu bagus bagus ya. Nah waktu Osaka kecil saja, waktu pastol itu saya mandikannya itu rutin loh. Kata orang untuk menaikkan birahi jangan dimandikan, tapi saya justru saya mandikan. Nah hal-hal kecil seperti inilah, dari pengalaman saya inilah malah saya sering mandikan malah tumbuh yang namanya birahi. Birahinya cepet ya kan. Pastol saja dia udah juara ya, di umur 8 bulan udah juara 1 Osaka, terus masuk event ya, masih pastol itu sudah masuk event. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung ya, langsung subscribe saja channel Dr. Edi Farm ini, karena kita akan share yang orang lain tidak share ya. Kita akan share yang orang lain tidak share, bahkan kita breeding pun tanpa jangkrik dengan banyak indukan juga berhasil ya. Terus kita juga mencetak babuan murai batu untuk perawatan, itu juga berhasil. Dan banyak hal lain yang kita improve terus menerus untuk murai batu di perkembangan. Seperti kita breeding murai batu yang sistemnya autopilot, tidak usah merawat tapi dia jalan sendiri, itu juga kita lakukan. Jadi hal-hal kecil yang tidak dilakukan oleh orang lain kita lakukan teman-teman ya. Kita lakukan. Nah inilah yang membuat kita jadi semangat untuk terus improve dalam dunia burung ya, dalam dunia murai batu tentunya, entah itu untuk perlombaan maupun untuk penangkaran atau mencetak amunisi-amunisi yang memang memiliki mental yang bagus agar selalu prestasi, selalu juara ya teman-teman ya. Perlu dicermati dan dipahami juga bahwa murai batu itu makhluk hidup yang butuh istirahat. Jadi saya setiap hari itu selalu menyisipkan di semua konten saya, istirahatkan murai batu teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan factor yang tinggi ya. Jangan lupa dipuasakan juga. Enggak apa-apa, yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.